Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kreator sketsa. Sebelum kalian memulai dan menonton video ini, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kali ini saya akan menggambar suatu wajah pahlawan, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibunya bernama Haji Solehah, merupakan putri Kiai Haji Bisri Syansyuri, pendiri pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari sanad ibunya merupakan Rais A'am di Pengurusan Besar Nahdlatul Ulama PBNU sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tahun 1949, Ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta untuk memasukkan suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hasyim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengembangkan tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama atau NU dengan mengendarai mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Sebagai tokoh panutan para masyarakat Indonesia, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi, dan Islam toleran. Setelah lulus dari sekolah dasar SD pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya
untuk belajar di Yogyakarta. Untuk memasuk sekolah menengah ekonomi pertama SMEP golongan sekaligus menetap di pesantren Krapyak. SMEP merupakan sekolah formal yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. Sekolah tersebut banyak menggunakan kurikulum yang sekuler. Dan dari sekolah tersebut Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada dalam dunia pesantren. Akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi yang merupakan salah satu seorang pemimpin lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SMEP. Rutinitas sehari-harinya setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Krapyak. Pada siang hari Gus Dur sekolah di SMEP dan malam hari Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaidi dengan anggota Muhammadiyah yang lain. Untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris, Gus Dur tidak hanya sebatas memahami buku-buku yang berbahasa Inggris, akan tetapi berusaha menanggapi informasi dari berbagai macam negara dan aktif mendengarkan siaran radio, Tamat dari sekolah tersebut, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Kiai Haji Khairul Dari. Gus Dur pun dikenal dengan ritual sufi yang mistik. Dengan bimbingan kiainya dari Situlan, Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Pada saat di pesantren, Gus Dur tidak pernah lupa membawa koleksi-koleksi bukunya, sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya. Tak hanya itu, Gus Dur pun mulai menunjukkan kemampuannya dan hal berbicaranya. Tak hanya itu, Gus Dur pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam hal berbicara dan humor yang membuat santri lain terhibur dengan gaya bicara
dan sifat humorisnya. Dalam kehidupannya di lingkungan pesantren, ada sebuah cerita yang menarik dari sosok Gus Dur. Pada saat acara imtihan yang diselenggarakan sebelum puasa Ramadan, acara tersebut bertujuan untuk menyambut kelulusan para santri yang telah selesai menempuh pendidikan. Gus Dur membuat konsep yang berbeda dari acara-acara sebelumnya. Acara imtihan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan terlalu formal dan kaku. Gus Dur menyediakan konsumsi serta hiburan rakyat seperti tarian tradisional, gamelan, kuda lumping, jatilan, dan masih banyak lainnya. Padahal di dalam dunia pesantren, hiburan rakyat semacam ini tidak bisa dilakukan atau dianggap tabu. Acara tersebut terselenggara atas ide Gus Dur di pesantren Tegalrejo. Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun di pesantren Tegalrejo, Magelang, kemudian berpindah kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tembak Beras hingga Gus Dur berusia 20 tahun. Di pesantren Tembak Beras, Gus Dur menjadi ustadz sekaligus menjadi ketua keamanan di pesantren milik pamannya, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah. Saat usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setiba di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar karena harus masuk ke madrasah aliyah dahulu. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri jamaah tarekat Qadiriyah. Dan Gus Dur pun banyak mendalami ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Dengan demikian, Gus Dur menemukan sumber inspirasi dalam wilayah spiritualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Baghdad, Gus Dur bermaksud melanjutkan studi ke Eropa. Akan tetapi persyaratannya cukup ketat karena harus menguasai bahasa Jerman
Yunani, dan Latin. Untuk menghilangkan rasa kecewanya, akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke universitas-universitas lainnya. Akhirnya Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan sekaligus memandirikan suatu perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di daratan Eropa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di perantauan, dalam sebulan Gus Dur 2 kali pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai cleaning service kapal tanker, dan Gus Dur pun sempat pergi ke McGill University of Canada untuk memperdalam kajian keislaman. Kemudian Gus Dur kembali ke Indonesia setelah terlihat sebuah berita tentang perkembangan dunia pesantren, dan perjalanan studinya berakhir pada 1971. Kemudian kembali ke Jawa dan memulai kehidupan baru sekaligus menjadi perjalanan awal karirnya. Semangat belajar Gus Dur tidak pernah surut. Tahun 1979 Gus Dur ditawari untuk menempuh pendidikan di Australia untuk mendapat gelar doktor, namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Gus Dur. Gus Dur merupakan sosok yang gemar membaca dan sangat aktif memanfaatkan perpustakaan milik ayahnya dan sering berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta.
Sejak usia remaja, Gus Dur sudah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, serta buku-buku seperti tentang filsafat, serta dokumen-dokumen macam negara. Juga tidak luput dibaca oleh gemar membaca. Gus Dur juga suka bermain bola, catur, menonton bioskop, dan mendengarkan musik. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik pemerintah. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian pada Juni 1999, partai PKB beraliansi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik Muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP. Pada 7 Oktober 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Kemudian Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat.
dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat sebagai komponen bangsa yang saat itu sedang terkoyak. Namun perjalanan politiknya ternyata berlika-liku, seperti halnya yang dibahas pada buku Perjalanan Politik Gus Dur tadi. Gus Dur menunjukkan rasa optimisnya bahwa pesantren dengan ciri-ciri dasarnya memiliki kemampuan luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama pada kaum tertindas dan termarginalkan. Bahkan dengan kemampuan fleksibelnya, pesantren dapat mengambil peran yang signifikan, bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam setting sosial, budaya, bahkan politik dan ideologi. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang demikian tersebut diakui oleh Menteri Van Bruin-Nessen yang mengatakan bahwa kaum tradisionalis termasuk pesantren yang terdapat di negara berkembang adalah kelompok yang resisten dan mengancam modernisasi. Pernyataan Van yang demikian itu sudah tampak sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang, dengan berbagai bentuk dan dinamikanya sendiri, di mana santri-santri tradisional tampil di permukaan. Peta perpolitikan pada tahun 2004, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, ditandai dengan adanya peran yang dilakukan kelompok santri dengan tingkah yang sangat signifikan, seperti contoh tokoh berikut: Salahuddin Wahid sebagai wakil presiden mendampingi Wiranto dan Yusuf Kala mendampingi Susilo Yudhoyono. Hal ini membuktikan peran politik dan ideologi yang signifikan telah dimainkan kaum santri yang berbasis pada pendidikan pesantren. Namun perlu diperhatikan bahwa pesantren zaman sekarang terlihat dari segi ruang lingkungan, program, DNA, organisasi, kelembagaan sudah tidak sama lagi sebenarnya dengan model pesantren klasik. Melihat dinamika sistem pendidikan di pesantren, tidak heran jika alumni pesantren sudah dapat melakukan berbagai peran yang demikian besar dalam konstelasi politik, ekonomi, pendidikan, seni keagamaan, dan bidang-bidang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video ini sampai habis.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya, notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang terbaru. Saya kreator sketsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.